Oke, setelah kita menambahkan lantai, ya di 3D-nya nanti akan terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan ceiling di dalam bangunan kita. Nah, untuk ceiling sendiri, kita akan menempatkannya itu dari ceiling plan. Jadi kalau tadi kita menempatkannya itu dari bagian floor plan, nah kalau untuk ceiling kita akan masuk di bagian ceiling plan, ya. Sorry. Nah, untuk ceiling plan sendiri kita bisa lihat ini dari project browser, ya di sebelah kiri bawah, dan kita akan masuk di bagian ceiling plan di bagian ground floor levels di sini. Jadi kita samakan ya, karena kalau misalnya ceiling plan-nya itu berbeda level, berarti nanti ceilingnya juga tidak akan pas dengan bangunan kita. Nah, di sini kita masuk dulu ke ceiling plan ground floor level. Kita bisa klik 2 kali, ya. Jadi kalau misalnya dilihat itu di sebelah kiri atas ini namanya ceiling plan. Beda ya. Jadi kalau yang awal itu dia bacaannya floor plan, dan kalau di ground floor level ini masuknya ke ceiling plan. Nah, ceiling plan-nya ini kita bisa masuk lewat tab arsitektur, lalu kita pilih di sini ceiling. Kita klik ceilingnya. Nah, di bagian properties itu ada beberapa tipe ceiling yang bisa kita gunakan. Ada yang layoutnya 600x600, 600x1200, dan juga plain. Nah, kita bisa memilih ya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini saya akan menggunakan yang tipe 600x1200 dan ini bisa saya klik. Nah, untuk ceilingnya sendiri penempatannya itu ada 2 tipe. Jadi ada yang namanya automatic ceiling dan juga ada yang namanya sketch ceiling. Nah, bedanya apa? Kalau di automatic ceiling itu kita bisa menempatkan secara otomatis di ruangan-ruangan yang sudah kita miliki, selama ruangannya itu memang tertutup atau dikelilingi oleh wall atau oleh dinding. Jadi automatic itu dia akan meng-highlight ruangannya nanti warnanya merah seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita ruangannya sudah tertutup semua, itu bisa tinggal langsung kita arahkan. Nah, sebelum kita klik di bagian automatic ceiling ini, di sebelah kiri itu ada yang namanya head offset from level. Ini fungsinya adalah untuk mengatur ketinggian ceiling dari level paling bawah atau dari level 0-nya. Nah, misalnya saya coba cek dulu untuk elevation level biasanya. Nah, misalnya ini kan masuknya ke roof beam level ya di 4500. Berarti misalnya saya mau menambahkan ceilingnya itu di ketinggian 3000. Berarti saya bisa langsung ketik 3000 dan bisa langsung saya arahkan ke ruangan seperti ini. Ya, ini ada highlight merah, lalu tinggal kita klik saja. Ini juga sama, klik, klik, klik. Ya, jadi ini memang cukup sederhana caranya, tinggal kita klik aja seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita memiliki ruangan yang tidak dikelilingi dinding atau ketika kita arahkan ke dalam ruangan tersebut itu tidak ada highlight merah atau misalnya tandanya void seperti ini. Nah, apabila ruangannya itu tidak bisa kita klik secara langsung, berarti kita bisa menggunakan fitur yang namanya sketch ceiling. Jadi sketch ceiling ini kita gunakan untuk membuat area ceiling secara manual, ya, tidak otomatis. Nah, cara menggunakan untuk sketch ceiling ini, kita bisa langsung klik di bagian sketch ceiling. Nah, nanti dia tampilannya sama seperti ketika kita membuat lantai. Jadi kita tinggal membuat area boundary-nya saja. Misalnya seperti ini ya, ini saya buatnya itu secara manual. Ya, kita buat semua sesuai dengan areanya, lalu kita finish edit mode. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara mengatur agar layout dari ceiling ini semua sama, satu arah. Soalnya kalau kita lihat, ini kan arahnya ada yang vertikalnya ke atas, lalu ada juga yang ke samping ya. Jadi kan
layoutnya itu tidak sama. Nah, kalau misalnya kita mau mengatur agar layoutnya semua sama, kita bisa klik di garis ceiling ya. Jadi yang kita klik itu garisnya. Beda ya kalau misalnya di tengah-tengah kan yang kita klik tuh semua areanya. Nah, kita ini cukup klik di garis line dari ceilingnya. Lalu ini bisa kita rotate atau kita putar. Jadi kalau kita klik, ini bisa kita pilih rotate atau shortcutnya RO. Kita pilih rotate-nya. Lalu nanti ini seperti ada rotation. Kita bisa tentukan, misalkan kita mau putar ke atas ya, biar dia itu semuanya jadi vertikal. Jadi bisa langsung kita pilih dari samping sini, klik, lalu arahkan 90 derajat ke atas, klik. Nah, jadi nanti layoutnya dia juga akan ikut berputar. Dan ini bisa kita lakukan ke garis-garis yang lain. Jadi tinggal kita klik garisnya, lalu arahkan dulu ke samping, kita klik, lalu arahkan ke atas 90 derajat. Ya, ini juga sama, kita klik, lalu kita rotate lagi, klik lagi ke samping, lalu naikkan ke atas. Ya, nah ini kita lakukan semuanya berulang ya untuk semua ceiling yang kita miliki. Nah, ini saya ada yang kurang lurus, jadi ini saya undo. Ya, kita klik lagi rotate-nya, lalu ke atas lagi. Seperti ini. Ini juga sama. Kita rotate, kita tarik ke atas. Nah, lalu kalau misalnya sudah, ini kalau kita perhatikan garisnya itu mereka tidak sejajar ya semuanya. Nah, untuk mengatur supaya garis ceilingnya itu semua sejajar, itu juga bisa kita lakukan. Caranya adalah dengan menggunakan fitur align. Jadi kita bisa masuk ke tab modify, lalu nanti di sini ada align atau shortcutnya AL. Kita bisa klik align-nya ya. Lalu kita pilih dulu mana garis yang paling tepat ya, atau garis yang kita gunakan sebagai referensi. Misalnya saya menjadikan garis ini sebagai referensi, berarti kan ini harusnya lebih ke atas ya. Berarti arahkan dulu ke garis referensinya, baru arahkan ke garis model yang kita mau ubah. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa kita lakukan berulang, kita klik, lalu kita klik lagi. Ya. Ini kita lakukan lagi, misalnya di sini kita klik ke sini, ya. Ini juga sama, kita klik. Nah, ini bisa kita lakukan secara berulang kali. Nah, begitupun juga dengan ini ya, dengan posisi yang vertikalnya. Ya, kalau misalnya ini kan terlihat juga tidak sejajar ya. Jadi kita bisa pilih garis yang vertikalnya yang tepat, arahkan lagi ke garis yang mau kita ubah. Nah, dan ini bisa kita lakukan berulang sehingga layoutnya itu lebih rapih ya, kita lihatnya itu lebih bagus. Ya, ini ada satu yang kurang, jadi saya bisa rotate dulu ya 90 derajat dan baru kita align. Nah, kebetulan di dalam salah ya. Ini saya undo lagi. Di sini kita klik. Nah, kebetulan di dalam ceiling ruangan yang paling kanan atas itu kan layoutnya berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kita kalau misalnya klik ini 600.200, ini ini sama ya. Jadi paling kita tinggal rapihkan lagi, align, klik lagi untuk yang vertikal, horizontalnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti mungkin ternyata setelah pendesainan ada yang berubah layoutnya, mungkin berubah menjadi plain atau misalnya menjadi 600 x 600, itu kita tinggal klik aja di bagian ceilingnya, boleh garis, boleh seluruhan kayak gini, dan itu tinggal kita ubah dari propertiesnya seperti ini. Ya, jadi otomatis nanti dia akan berubah semua. Ya, sehingga kalau misalnya kita buka dari tampilan 3D-nya, nah dia sudah ditutupi ceiling seperti ini. Ya, nanti selebihnya ruangan selanjutnya itu bisa kita tambahkan sesuai dengan ruangannya. Ya.
Nah, ini kalau misalnya kita mau cek ceilingnya memang hanya akan terlihat apabila kita buka ceiling plan. Jadi kalau misalnya kita bukanya dari ground floor, itu dia hanya akan menampilkan tampilan dari floor plan saja.